Saya doakan semoga yang like, komen, dan subscribe channel saya ini diberikan umur yang panjang, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Temenin seharian ke Taman Mini yuk. Jadi di video ini gue bakal share ada wahana apa aja di Taman Mini beserta harganya. Jadi tonton sampai habis ya. Untuk tiket masuknya kita beli langsung di tempat sekalian sama bayar parkir di awal. Karena sekarang Taman Mini udah nggak boleh bawa kendaraan pribadi untuk keliling. Jadi setelah parkir kita bisa naik shuttle untuk mulai keliling Taman Mini. Tujuan pertama adalah Taman Burung. Asli tamannya cakep deh. Nah di sini tuh konsepnya kita bisa masuk ke dalam kandang burung gitu. Jadi bisa ngelihat secara langsung burungnya dari deket. Gak cuman itu, kita juga bisa loh foto bareng sama burung kayak gini, dan ini tuh gratis. Nah gak lupa gue di sini juga nyobain restoran yang lagi viral karena lokasinya di dalam gua gitu. Harus banget cobain mango squashnya karena beneran enak banget. Setelah puas istirahat, gue lanjut ngasih makan pelikan. Seru banget ngelemparin makan ke pelikan dan mereka tuh aktif-aktif gitu loh. Lanjut dari Pulau Burung kita ke Museum Air Tawar. Jangan kaget kalau baru masuk nggak ada ikan karena emang ikannya tuh ada di dalam. Dan koleksi ikannya tuh udah banyak banget, mulai dari koleksi Nusantara sampai dari dunia juga banyak. Nah harga tiketnya ini juga termasuk sama Museum Dunia Serangga. Awalnya kan gue pikir ini cuma replika-replika serangga gitu kan. Ternyata di belakangnya juga ada taman kupu-kupu loh. Cantik banget juga kupu-kupunya. Terakhir baru deh kita mampir ke beberapa anjungan yang kita lewatin. Sebenarnya disayangkan sih di anjungannya itu kayak kurang ada pengetahuan tentang daerah tersebut. Jadi cuma bisa menikmati eksterior dan foto-foto di luarnya. Tapi seru banget sih main ke Taman Mini sekarang. Pokoknya kalau kesini jangan lupa pakai sepatu yang nyaman dan bawa air putih. Soalnya bakal banyak jalan-jalannya gitu sih di sini. Next ke Taman Mini cobain ke museum apa ya? Kasih saran dong, menurut kalian harus kemana? Number 2. Masuk Ancol gratis, bisa ngapain aja. Detail bareng Besti sambil melihat pemandangan Ancol, berpetualang dan mengenal berbagai satwa burung, berinteraksi dengan memberi makan singa putih dari dekat, melihat beragam biota laut dan ubur-ubur yang cantik, berenang dan bermain wahana air bareng keluarga. Yuk liburan ke Ancol. Number 3. Tahu nggak kalau kita bisa naik ke puncak Tugu Monas loh? Penasaran gak sih view yang bisa kita lihat dari atas sana? Dulu sering lihat Monas, tapi nggak pernah nyampe ke puncaknya. Buat masuk ke Tugu Monas dari sini tandanya, ikutin arah aja, nanti ada loket pembelian tiket. Dan buat akses ke sini kita harus pakai kartu Bank DKI, yaitu Jakart. Habis itu kita bakal ngelewatin terowongan bawah tanah kayak gini. Terus kita tap tiketnya, dan naik aja ikutin petunjuk buat lanjut antre naik lift ke puncak Monas. Lalu kita ngelewatin Museum Sejarah Nasional di bagian bawah. Terus ikutin aja dah alur tangga ini. Ternyata ramai banget yang mau ke puncak Monas. Oh ya, ini ada sesinya. Aku kebagian sesi 6 jam 1 sampai jam 2 siang. Asli, setelah 90 detik naik lift, akhirnya nyampe juga ke puncak Monas. Nah, ini suasana dan pemandangan kota Jakarta dari puncak Monas. Terpantau ada Masjid Istiqlal dan Istana Negara. Kita bisa lihat pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Gimana menurut kamu? Jadi salah satu ikon kota Jakarta, jangan lupa naik sampai ke puncak Monas. Number 4. A day in Ragunan Zoo. Sebelum masuk, kalau kalian pakai kendaraan pribadi, kalian parkir dulu ya guys. Oh iya guys, kalian harus punya J-Card ya, karena semua transaksi masuk di sini harus menggunakan J-Card. Setelah dari parkiran, kalian jalan terus untuk ke loket pendaftaran. Harga tiket masuknya dari sini ya guys. Setelah daftar, kalian jalan lagi untuk masuk dan wajib tap menggunakan kartu J-Card. Setelah masuk, kalian bisa explore Ragunan sepuasnya. Pertama-tama, kalian akan menemukan kandang pelikan timur. Lalu ada juga kandang ular cincin emas, buaya, monyet, kapibara, kijang. Kalian juga bisa ngasih makan kijangnya loh guys. Di sini juga ada orang utan, ada juga gajah, jerapah, kuda Nil, dan terakhir ada buaya muara. Sebenarnya masih banyak lagi loh guys hewan-hewan di Ragunan ini. Save dulu aja videonya dan masukin list weekend kalian. Number 5. Masuk ke penjara bawah tanah zaman Belanda tengah malam. Nah lo gimana tuh rasanya? Kompas Travel sempat menginap di salah satu museum bersejarah yang ada di Jakarta, yaitu Museum Fathahillah bareng Komunitas Historia Indonesia atau KHI. Bangunan museum ini konon sudah ada sejak 1710. Pada zaman pemerintahan Belanda difungsikan sebagai kantor wali kota Batavia.
semua peserta dipinjamkan headphone yang berfungsi membantu peserta mendengar arahan tanpa perlu mendekat ke sumber suara. Soalnya konsepnya silent tour gitu. Jelajah malam dimulai di lantai 1. Peserta diceritakan mengenai sejarah umum keberadaan penjajahan Belanda di Batavia dan kondisi brutalnya pemerintahan Belanda pada masa itu. Lalu kita dikasih lihat aneka pajangan seperti maket dan lukisan yang ada di dalam museum. Lukisan di sini nggak cuma sekadar pajangan loh, tapi juga menyimpan makna dan cerita masa lalu yang pernah terjadi di Museum Fathahillah. Lanjut keliling dan masuk ke penjara bawah tanah. Vibes-nya bikin merinding dan serem banget kalau tengah malam begini. Para pejuang Indonesia seperti Pangeran Diponegoro dan Cut Nyak Dien juga pernah ditahan di sini. Di sini ada penjara khusus pria dan wanita. Dan penjara khusus wanita itu lebih sadis, sahabat Kompas Travel. Ruangannya kecil banget, nggak punya jendela, dan untuk masuk tuh harus jongkok. Dulu saat air laut pasang, penjara khusus wanita ini akan terendam air laut dan para tawanan dibiarkan terendam hingga mati secara mengenaskan di dalam ruangan kecil ini. Nggak kebayang gimana penyiksaan yang dialami para tawanan pada zaman Belanda saat itu. Setelah keliling, saatnya tidur. Sebelumnya kita nonton film sejarah untuk pengantar tidur loh. Seru banget ya jelajah malam di Museum Fathahillah. Kamu ada yang tertarik ikutan gak nih? Number 6. Ada tempat sebagus ini di Jakarta. Number 7. Spot Instagramable di Jakarta. Tempatnya gratis ya guys, tinggal datang aja langsung. Lokasinya di Senayan Park. Kalian bisa ke lantai 2 pojok kiri. Tempatnya permanen ya, buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Ini experience space dari Hyundai Motor Studio dengan menggunakan LED wall sebagai media untuk mendukung visi Hyundai dalam menciptakan mobilitas bersih dan ramah lingkungan. Serta LED wall ini menampilkan imajinasi tanpa batas untuk harapan masa depan. Menarik banget kan guys? Apalagi di sini menampilkan idol K-pop juga loh. Selain itu tersedia cafe dengan view danau. Namanya 115 Coffee. Tempatnya estetik, nyaman untuk WFC atau sekedar santai. Harganya juga masih terjangkau. Pokoknya cocok banget ajak bestie, pasangan atau keluarga untuk main ke Hyundai Motor Studio. Jadi tunggu apa lagi? Cus, cobain ke sini. Number 8. Kebun binatang di SCBD di sini nih. Nih, ini namanya Habitat Zoo nih. Bayarnya di sini. Terus nanti ngetap di situ. Nah, ini serame ini nih. Ini di SCBD loh. Bisa santai-santai kayak gini. Kalau sama keluarga datang ke sini, happy banget kayaknya nih. Bisa kalau kepanasan di luar, bisa ke dalam sini dingin sama keluarga tuh. Ini lokasinya ada di SCBD ya, dan nggak akan nyangka banget hidden game. Ada burung-burung kayak gini, bisa dikasih makan. Ada iguana, iguana bangun, Ini namanya soal layar. Ini tuh mirip-mirip kayak Godzilla, terinspirasi dari sini, lihat mirip nih. Dan dia bisa berenang. Kayak ini nih berenangnya nih. Hai. Number 9. 2 hari 1 malam di Pulau Seribu. Selamat datang di vlognya Adinda VLD. Di sini aku pakai trip, harganya cuma 370.000. Untuk berangkatnya ini dari Pelabuhan Muara Angke dan ternyata udah bagus ya. Kalau ada budget lebih bisa berangkat dari Ancol dan naik speedboat. Di sini kita nginep di Pulau Harapan. Pas sampai Pulau Harapan airnya tuh langsung berubah cantik kayak gini. Setelah sampai kita langsung makan, mandi dan siap-siap untuk snorkeling. By the way ini snorkelingnya di sekitaran Pulau Macan. Tenang aja buat yang nggak pro banget berenang, di sini ada mas-masnya yang bakal jaga. Terus yang bikin happy ini udah include sama foto waktu di bawah air pakai GoPro gitu. Di situ bersih-bersih dan ganti baju lagi di Pulau Dolphin. Ternyata ini bening banget airnya. Kayaknya kalian wajib banget deh ke Pulau Seribu walaupun cuma sekali. Di sini pasirnya putih, bersih, terus kalian bisa sambil minum kelapa. Foto-foto sampai sunset dan pulang ke penginapan di Pulau Harapan. Oh ya, di trip ini makanan beratnya udah disiapin semua. Lanjut kita ke hari kedua.
Aku lupa ini pulau apa, tapi di sini tuh ada penangkaran penyu dan hutan mangrove. Lagi-lagi airnya biru dan bening. Aku lihat ada ayunan di pinggir pantai, terus aku minta tolong turunin. Udah deh, setelah ini kita pulang ke pelabuhan. Number 10. Ke Dufan di tahun 2024 ini masih worth it gak sih? Dan berapa biaya yang diperluin buat kesana? Yuk ikutin terus video ini. H-1 aku beli tiket online dan dapat promo jadi 160.000 per orang. Masuk Ancol 2 orang dan 1 mobil 90.000. Aku kesana waktu weekdays jadi gak terlalu rame. Aku juga udah list wahana apa aja yang mau aku naikin. Pertama aku saranin buat naik biang lala dulu karena kalian bisa sambil mikir mau kemana aja abis ini. Sumpah panas banget tapi gak apa-apa, enjoy. Next favorit aku nomor 1 adalah baling-baling. Menurutku ini sih yang paling seru. Lanjut aku juga cobain wahana tornado. Yang ini juga gak kalah serunya. Gak usah takut, aman kok. Next juga ada histeria. Ini seru tapi cepet banget, kayaknya kurang lama deh. Part paling seru adalah waktu pertama naik. Sumpah ini aslinya cepet banget coy. Oh iya, kita juga difotoin kalau ambil cetak gini 50.000. Lanjut yang gak kalah menarik adalah halilintar atau roller coaster. Aku saranin buat duduk di depan karena serunya dapet banget. Lanjut ngadem dulu di Mowgli. Ini tuh kayak wahana 4 dimensi gitu, jadi kursinya gerak. Next ada ontang anting. Kalau aku personal kurang suka ini karena bikin pusing, tapi tetap seru kok. Next yang bikin aku penasaran adalah Ice Age. Di sini antrinya paling lama dibanding wahana yang lain. Kita kayak diajak muter naik perahu. Terus ada cerita dan tokoh dari film Ice Age. Notes dari aku, hati-hati bikin basah karena ada kejutannya. Nah kalau ini wahana yang emang sengaja aku taruh di akhir karena aku tahu bikin basah. Aku nggak bawa jas hujan tapi nggak apa-apa, tetap enjoy dan seru banget. Nih lihat afternya udah lepek banget. Oh iya, di sela-sela main aku juga beli jajan karena lapar dan nguras tenaga. Di sini aku beli chat time, shilin sama bakso. Overall menurut aku 6 jam yang di sini super worth it banget sih, apalagi weekdays jadi nggak terlalu rame. Sebelum pulang jangan lupa foto di sini karena kalau sore ada lampu-lampunya. Segitu dulu perjalanan kali ini. Thank you for watching. Thanks for watching.